Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dari Minahasa membawa kolintang, ke Sumatera melihat tapir. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat siang, Bapak Ibu. Kami GASI The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian, ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada webinar kami hari ini. Melayani 119 klien terkemuka di Indonesia, GASI memiliki repositori pengetahuan penggajian yang tentunya kami bagikan melalui GASI webinar yang kami lakukan secara berkala setiap bulannya. Dan topik terpilih pada webinar kami hari ini adalah isu yang menjadi trending topik belakangan ini, yaitu Cortex 2025, mengubah administrasi atau mengubah bisnis Anda. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja telah hadir bersama saya, ada Ika, Sakti, dan Kenia selaku narasumber, dan juga saya Reni, serta rekan saya Adino selaku moderator. Dan bersama kita akan kupas tuntas hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai mengajukan pertanyaan perdana saya kepada salah satu narasumber, mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk mengizinkan kami merampungkan penjelasan kami terlebih dahulu sebelum nantinya kami akan membuka sesi tanya jawab. Namun demikian, mohon Bapak dan Ibu sudah dapat menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom chat sejak bahkan saat ini. Dan nanti di sesi tanya jawab, kami akan pilih pertanyaan yang paling banyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Tentunya semua pertanyaan akan kami kupas tuntas pada webinar hari ini. Namun, apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab pada kesempatan webinar hari ini, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati bersama. Jadi silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan pada kolom chat. Tentunya lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kami hari ini. Dan juga kami mohon izin mengingatkan bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir sesi. Baik, kita langsung saja masuk ke agenda yang pertama, yaitu kita akan mengadakan tanya jawab dengan narasumber. Kita akan langsung ke narasumber yang pertama, ada Sakti. Halo Sakti, selamat siang. Halo, selamat siang Reni. Baik, Sakti. Sesuai dengan judul webinar hari ini, yaitu Cortex. Nah, Cortex ini menjadi trending topik belakangan ini. Jadi kita suka lihat di media sosial atau bahkan di lingkungan kerja kita gitu ya, banyak yang membahas terkait Cortex ini. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam terkait Cortex, mungkin Sakti bisa jelaskan terlebih dahulu, apa sih Cortex ini dan apa yang melatar belakangi adanya Cortex? Silakan, Sakti. Ya, oke, baik Reni. Jadi Bapak Ibu sekalian, melansir dari halaman resmi Direktorat Jenderal Pajak, Cortex Administration System atau CTAS itu adalah suatu sistem teknologi informasi dalam administrasi perpajakan yang dimana bertujuan untuk mengotomatisasi proses bisnis yang dijalankan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak yang dimana sebagai pihak yang memegang otoritas perpajakan, Bapak dan Ibu. Jadi hal yang melatar belakangi pembaruan Cortex ini adalah di antaranya itu adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam mereformasi perpajakan, yaitu termasuk reformasi dalam hal organisasi, sumber daya manusia, dan juga sistem informasi perpajakan. Demikian Reni. Baik, terima kasih Sakti untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu seperti yang Sakti sampaikan gitu ya, bahwa Cortex ini merupakan sistem teknologi informasi dalam
administrasi perpajakan yang tentunya bertujuan untuk mengotomatisasi proses bisnis yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan untuk latar belakang dari adanya Kortex ini tentunya dalam rangka reformasi perpajakan. Dan untuk reformasi ini ada beberapa hal, termasuk di dalamnya reformasi dalam hal organisasi, sumber daya manusia, dan juga sistem informasi perpajakan. Baik Sakti, setelah kita tahu definisi dan latar belakang, mungkin kita juga perlu tahu apa sih tujuan dari diterbitkannya Kortex ini. Silakan Sakti. Ya, baik Reni. Tadi kan sudah saya jelaskan ya Bapak dan Ibu terkait reformasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang berupaya untuk mereformasi perpajakan ya. Dan tujuan dari pembaruan Kortek Administrasi Sistem atau CTAS ini itu sangat amat penting ya Bapak dan Ibu sekalian. Itu agar sistem perpajakan negara negara kita itu tetap relevan, efisien, dan dapat beradaptasi dengan perubahan bisnis, teknologi, dan regulasi yang terus berkembang. Direktorat Jenderal Pajak juga akan memberikan prioritas pada pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memiliki resiko tinggi sebagai langkah untuk meningkatkan kebutuhan perpajakan dan mengurangi potensi kebocoran pajak. Jadi, Bapak dan Ibu, lalu pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 mengenai ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan atau SEAP yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Lalu pemerintah lalu tujuan utamanya itu yang pertama adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Jadi tujuan utama dari pengembangan Cortex ini adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Lalu Cortex juga mengintegrasikan seluruh proses bisnis dari inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Lalu selanjutnya tujuannya adalah transparansi dan akuntabilitas. Jadi pembaruan Kortek Administrasi Sistem ini memungkinkan integrasi yang lebih baik dengan sistem lain seperti sistem keuangan pemerintah, perbankan, dan juga perdagangan. Dengan demikian, sistem Direktorat Jenderal Pajak dapat mengakses data dari berbagai sumber dengan mudah dan menjalankan proses perpajakan yang terintegrasi. Lalu kemudian tujuan lainnya itu mendukung Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018, yaitu pembaruan Kortek Administrasi Sistem ini diperlukan agar dapat mengikuti perubahan yaitu perubahan hukum pajak yang diterapkan peraturan baru yang dengan cepat dan juga akurat, Bapak dan Ibu. Hal ini penting agar wajib pajak dan otoritas pajak dapat beroperasi sesuai dengan peraturan terbaru dan menghindari kesalahan pelaporan pajak. Lalu yang terakhir ini memastikan kepastian hukum wajib pajak, Bapak dan Ibu. Jadi pembaruan Kortek Administrasi Sistem ini memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan pemantauan dan pengawasan yang lebih efektif terhadap proses perpajakan. Dengan adanya data yang terintegrasi dan akurat, pelanggaran dan kecurangan pajak dapat terdeteksi lebih cepat dan penindakannya juga akan lebih tepat, Bapak dan Ibu. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Sakti penjelasan yang diberikan. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan dari penjelasan Sakti bahwa tujuan dari Cortex ini tentunya agar sistem perpajakan di Indonesia tetap relevan, efisien, dan dapat beradaptasi dengan perubahan bisnis, teknologi, dan regulasi yang terus berkembang. Dan jika kita merujuk pada PMK nomor 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Salah satunya disebutkan, salah satu tujuannya adalah untuk modernisasi sistem administrasi perpajakan. Jadi jika sebelumnya terdapat beberapa aplikasi perpajakan yang terpisah, nah dengan adanya Cortex ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak sampai dengan hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Baik, masih dengan Sakti. Mungkin untuk melengkapi penjelasan Sakti, bisa juga dijelaskan apa sih dasar hukum dari terbentuknya Kortex ini, Sakti? Silakan. Ya.
Oke, baik Reni. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya pembaruan Cortex ini, itu berawal dari peraturan Presiden nomor 40 tahun 2018 tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan. Selanjutnya diikuti dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 109 garis miring PMK.03 tahun 2018 itu tentang pengadaan barang dan atau jasa untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan. Lalu selanjutnya diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 garis miring PMK.03 tahun 2018 tentang pengadaan agen, pengadaan untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan, serta standar dokumen pengadaan dan standar dokumen kontrak. Lalu selanjutnya diikuti juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 garis miring PMK.03 tahun 2019 tentang pengadaan sistem informasi untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan. Lalu selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121 garing PMK.03/19 tentang pengadaan jasa konsultasi badan usaha untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan. Lalu yang terakhir itu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 garis miring PMK.03 tahun 2024 itu tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan yang diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2025. Demikian Reni. Baik, terima kasih Sakti untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu seperti yang Sakti sampaikan gitu ya, bahwa terbentuknya Korteks ini sebenarnya sudah diagendakan berawal dari Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan hingga peraturan terakhir terdapat pada PMK Nomor 81 garis miring PMK 03 garis miring 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan yang diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2025. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kami lanjutkan ke materi berikutnya, kembali kami mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan pada kolom chat. Tentunya semakin banyak pertanyaan akan memudahkan kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kami hari ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan beralih ke narasumber berikutnya, ada Kenia. Halo Kenia, selamat siang. Selamat siang, Reni. Baik, Kenia. Tadi Sakti sudah menjelaskan terkait definisi, latar belakang, tujuan, hingga dasar hukum. Mungkin sekarang giliran saatnya kita langsung masuk aja deh ke dalam aplikasi Cortex. Mungkin bisa Kenia jelaskan fitur-fitur apa aja sih yang ada di dalam Cortex, dan kita akan membahas fitur-fitur apa aja nih di kesempatan webinar hari ini. Silakan, Kenia. Baik, terima kasih, Reni. Bapak dan Ibu, perlu kita ketahui bahwa efektif pada bulan Januari tahun 2025, seluruh administrasi perpajakan mulai masa pajak Januari akan diproses melalui website Cortex. Saat ini, Cortex tersedia beberapa menu, yaitu portal menu, e-faktur, kemudian ada e-bupot, SPT, bantuan, layanan wajib pajak, dan juga manajemen akses. Hari ini kami akan membahas fitur-fitur Cortex yang akan digunakan untuk melakukan proses PPh 21. Hal-hal yang akan kami bahas pada hari ini terkait dengan cara login awal, kemudian role proses, kemudian pergantian PIC, kemudian pengajuan sertifikat elektronik pribadi, pemberian akses pegawai, deposit pajak, dan juga proses pembuatan e-bupot 21 bulanan. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini masih terdapat pergerakan dan update atas Cortex ini. Dan yang akan kami jelaskan pada hari ini berdasarkan Cortex pada hari Selasa tanggal 7 Januari tahun 2025 versi 112 Build 1927. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan cara login dan akses Cortex. Bapak dan Ibu dapat mengakses Cortex pada laman cortexdjp.pajak.go.id. Dan berikut adalah tampilan awal dari laman Cortex. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah memiliki akses ke DJP online sebelumnya,
Bapak dan Ibu dapat memilih di bagian lupa password atau langsung input saja pada halaman ini. Untuk kolom ID pengguna, itu dapat diisikan menggunakan NIK atau NPWP 16 digit. Dan apabila Bapak Ibu akan melakukan login menggunakan badan, Bapak dan Ibu dapat menambahkan satu angka 0 di depan NPWP 15 digit. Kemudian dapat dimasukkan password sesuai dengan password DJP online dan juga jangan lupa untuk input kode CAPTCHA. Setelah itu klik login. Kemudian kita akan diminta untuk melakukan atur ulang password. Untuk atur ulang password ini bisa dilakukan melalui email ataupun melalui nomor telepon. Bapak dan Ibu dapat mengisikan nomor telepon atau email sesuai dengan email dan nomor telepon yang terdaftar pada DJP Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu lupa nomor telepon atau alamat emailnya, Bapak dan Ibu dapat melihat pada informasi, nomor telepon dan juga email terdaftar di laman DJP online pada bagian informasi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu akan mendapatkan link untuk atur ulang password. Dan untuk password ini, Bapak dan Ibu dapat menggunakan password lama atau Bapak dan Ibu dapat menyeting password baru. Untuk password ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, harus terdiri atas 8 karakter. Kemudian harus mengandung minimal 1 huruf besar, kemudian mengandung minimal 1 huruf kecil, harus mengandung angka dan juga tanda baca. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu juga akan diminta untuk input passphrase. Dan kemudian klik save. Demikian Reni untuk penjelasan cara login dari Cortex. Baik, terima kasih Kenia untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan bersama bahwa di Cortex ini terdapat beberapa fitur, dimulai dari menu portal saya, e-faktur. Nah, e-faktur ini sebelumnya merupakan aplikasi tersendiri terpisah. Nah, untuk saat ini e-faktur menjadi satu di dalam aplikasi Cortex. Lalu ada IbuPod, SPT, bantuan, layanan wajib pajak, dan manajemen akses. Namun mohon izin untuk webinar hari ini kita lebih fokuskan pada proses PPh 21. Dan tadi juga disampaikan bagaimana sih cara untuk login awal ke dalam aplikasi Cortex. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung merujuk pada web cortexdjp.pajak.go.id. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki akun DJP online sebelumnya bisa langsung masuk ke dalam web Cortex, kemudian bisa pilih bagian lupa password atau langsung input data pada halaman awal dengan menggunakan NIK atau NPWP 16 digit bagi wajib pajak pribadi. Namun jika Bapak dan Ibu ingin coba login menggunakan akun badan, maka Bapak dan Ibu bisa menambahkan satu angka 0 di depan NPWP 15 digit, kemudian memasukkan password yang sesuai dengan password DJP online. Dan kemudian yang terakhir, menginput juga kode CAPTCHA yang tertera pada layar. Kemudian jika sudah diisikan, Bapak dan Ibu akan diminta untuk melakukan atur ulang password yang dikirimkan linknya melalui email atau nomor telepon terdaftar yang sesuai di DJP online. Dan nantinya Bapak dan Ibu akan mendapatkan link untuk melakukan atur ulang password. Dan untuk password ini juga terdapat ketentuan seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa harus terdiri dari 8 karakter yang mengandung minimal 1 huruf besar, 1 huruf kecil, mengandung angka, dan mengandung tanda baca. Baik, itu merupakan langkah awal untuk melakukan login dari aplikasi Cortex. Jadi bisa nih Bapak dan Ibu dari sekarang sudah mulai melihat-lihat seperti apa sih Cortex ini, bisa coba dari mulai login terlebih dahulu sebelum mengakses ke menu-menu lain. Baik, masih dengan Kenia gitu ya. Berikutnya kita mungkin perlu jelaskan juga terkait dengan role access yang terdapat pada Cortex. Mungkin Kenia bisa jelaskan role access seperti apa sih yang terdapat di dalam Cortex. Silakan Kenia. Baik, terima kasih Reni. Pada aplikasi Cortex ini nantinya akun badan itu hanya digunakan untuk monitoring saja.
dan akun yang berperan untuk melakukan aktivitas seperti upload bukti potong atau melakukan lapor itu dilakukan melalui akun PIC yang mengimpersonate sebagai badan atau akun wajib pajak yang diwakili. Apabila Bapak dan Ibu merupakan PIC atau ditunjuk untuk suatu role dalam proses perpajakan badan, saat Bapak dan Ibu melakukan login melalui akun pribadi, maka di bagian kanan atas seperti yang terlihat pada layar, itu akan muncul opsi drop-down. Ada akun utama yang berisikan dengan NIK dan juga nama Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya ada wajib pajak yang berisikan dengan list-list perusahaan yang Bapak dan Ibu wakili. Contohnya apabila Bapak Ibu menjadi admin atas 3 perusahaan, maka pada bagian wajib pajak ini nantinya akan muncul 3 nama perusahaan yang dapat Bapak Ibu impersonate. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu memilih, contohnya salah satu, ini Bapak Ibu memilih PT Contoh di list wajib pajaknya, Bapak dan Ibu nanti akan melihat di bagian atas itu ada notifikasi you are impersonating PT Contoh. Sehingga Bapak dan Ibu tidak akan tertukar pada saat impersonate sebagai badan. Kemudian saat Bapak dan Ibu melakukan impersonate, maka yang tampil pada layar Bapak Ibu itu adalah informasi badan yang Bapak Ibu wakili. Demikian Reni. Baik, terima kasih Kenia untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan dari penjelasan Kenia terkait dengan role akses yang terdapat pada Cortex. Jadi pada Cortex ini Bapak dan Ibu nantinya akun badan ini hanya digunakan untuk monitoring. Sedangkan akun yang berperan untuk melakukan aktivitas seperti tadi dicontohkan untuk upload bukti potong dan juga lapor pajak itu dilakukan melalui akun PIC yang mengimpersonate sebagai badan atau akun wajib pajak yang diwakili. Dan ketika Bapak dan Ibu login ini melalui akun pribadi, nanti pada bagian kanan atas itu akan muncul opsi drop down. Jadi jika Bapak Ibu pilih, nanti akan muncul ada akun utama dan wajib pajak. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan impersonate dan bertindak untuk mewakili wakil sebagai badan ataupun wajib pajak yang diwakili. Gitu ya. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa nantinya akun badan hanya digunakan untuk monitoring. Baik, Kenia tadi kita juga sebutkan gitu ya, tadi PIC gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan gitu ya kepada Bapak dan Ibu, apa sih PIC dan kemudian bagaimana caranya untuk menambahkan PIC? Silakan, Kenia. Baik, terima kasih Reni. Bapak dan Ibu, sebelumnya telah kita bahas terkait role access dan juga impersonate dalam aplikasi Cortex ini. Nantinya untuk yang bertindak mewakili badan adalah akun PIC. PIC sendiri itu adalah pihak yang memiliki otoritas penuh untuk mengubah, mendaftarkan, dan menghapus hak akses pihak-pihak terkait dalam Cortex. Nah, untuk PIC ini default-nya mengacu pada identitas penanggung jawab yang terdaftar pada laman DJP online. Kemudian, untuk dapat melihat siapa yang terdaftar sebagai PIC di dalam Cortex, Bapak dan Ibu dapat login ke dalam akun Cortex Badan, kemudian lihat pada menu portal saya, kemudian pilih pihak terkait. Di situ bisa di-scroll ke kanan, nanti bisa dilihat siapa yang tercentang pada bagian apakah penanggung jawab. Perlu diketahui bahwa hanya ada satu PIC untuk mewakili satu wajib pajak. Kemudian, bagaimana langkah apabila Bapak dan Ibu hendak melakukan pergantian PIC? Langkah pertama, Bapak dan Ibu harus melakukan pemberhentian hak akses pada akun PIC yang terdaftar terlebih dahulu, mengingat bahwa hanya satu akun PIC yang dapat mewakili badan. Bapak dan Ibu dapat mengklik pada informasi umum, kemudian klik edit, kemudian di scroll down hingga pihak terkait, lalu bisa
diklik edit pada PIC yang terdaftar, kemudian bisa diantik di bagian is PIC. Seperti yang terlihat pada layar, itu dapat diantik di bagian apakah PIC. Kemudian dapat diklik save. Selanjutnya, apabila PIC baru ini belum terdaftar pada list pihak terkait, Bapak dan Ibu dapat melakukan tambah dengan kemudian melakukan input untuk data-data PIC tersebut. Bapak dan Ibu dapat memilih salah satu hubungan dengan perusahaan, apakah PIC ini related person atau related taxpayer. Kemudian jangan lupa untuk tik pada bagian apakah PIC. Kemudian Bapak dan Ibu dapat menginput NPWP dari PIC tersebut. Nantinya akan langsung terupdate untuk data nama dan juga kontak dari PIC tersebut. Kemudian jangan lupa untuk mengisikan pada bagian jenis pihak terkait dan juga subjenis pihak terkait. Apakah PIC ini pendiri atau pengurus, atau PIC ini merupakan wakil dari badan. Kemudian juga bisa diisikan periode dari PIC tersebut. Kemudian setelah selesai untuk input semuanya, Bapak dan Ibu dapat klik save. Kemudian jangan lupa untuk di-submit. Perlu diketahui bahwa proses perubahan PIC ini membutuhkan approval dari DJP. Sehingga setelah Bapak dan Ibu melakukan proses pergantian PIC, ini bisa jadi tidak langsung terupdate pada Cortex. Dan saat PIC yang baru ini mencoba untuk login, kemudian impersonate badan, itu bisa jadi akan muncul error 404. Apabila Bapak dan Ibu mengalami error seperti ini, jangan khawatir karena hal tersebut menandakan belum terdapat approval dari DJP. Bisa ditunggu, kemudian nanti setelah di-approve dari DJP, itu akan ada notifikasi pada akun Bapak dan Ibu, dan juga notifikasi perubahan informasi melalui email. Demikian Reni untuk pergantian PIC. Baik, terima kasih Kenia untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan dari penjelasan yang telah Kenia sampaikan bahwa PIC merupakan pihak yang memiliki otoritas penuh untuk mengubah, mendaftarkan, dan menghapus akses pihak-pihak terkait di dalam Cortex. Dan PIC ini mengacu pada identitas penanggung jawab yang telah terdaftar pada laman DJP online. Dan perlu kita garis bawahi bersama bahwa hanya ada satu PIC untuk mewakili satu wajib pajak. Jadi jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan PIC, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberhentikan terlebih dahulu hak akses pada akun PIC terdaftar. Kemudian baru menambahkan PIC baru dengan melakukan input beberapa data yang diperlukan. Dan juga perlu kita ketahui bersama untuk proses perubahan PIC ini diperlukan approval dari DJP sehingga tidak langsung bisa berubah, melainkan perlu beberapa waktu gitu ya untuk approval DJP. Namun tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu, nantinya saat DJP sudah melakukan approval akan muncul notifikasi pada akun Cortex dan juga terdapat notifikasi perubahan informasi yang akan dikirimkan melalui email terdaftar. Baik, masih dengan Kenia dan berikutnya nih ya, salah satu isu juga yang dibahas dalam Cortex ini adalah sertifikat elektronik. Seperti yang kita ketahui sebenarnya sebelumnya gitu ya, sertifikat elektronik ini hanya digunakan oleh wajib pajak badan. Lalu adakah perubahan dari sertifikat elektronik ini dengan adanya Cortex? Silakan penjelasannya Kenia. Baik, terima kasih Reni. Bapak dan Ibu, sebelum adanya Cortex ini, kita menggunakan sertifikat elektronik badan, yang mana saat sertifikat elektronik badan ini kadaluarsa, maka kita harus proses ke KPP, kemudian mengajukan sertifikat badan lagi. Nah, di Cortex ini, nantinya yang digunakan adalah sertifikat elektronik pribadi dan tidak lagi menggunakan sertifikat elektronik badan. Untuk sertifikat elektronik ini tidak harus di level direktur, namun bisa menggunakan sertifikat elektronik manager atau karyawan yang ditunjuk untuk menandatangani dokumen
Dan untuk proses pengajuan sertifikat elektronik ini bisa diajukan melalui Cortex tanpa perlu datang ke KPP. Bapak dan Ibu yang ditunjuk sebagai PIC dan juga penanda tangan perpajakan badan dapat mengajukan sertifikat elektronik orang pribadi ini dengan cara menuju ke portal saya, kemudian klik pada permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Kemudian, Bapak dan Ibu dapat pilih jenis sertifikat elektronik, kemudian mengisikan ID penanda tangan, dan ada verifikasi identitas dengan melakukan take foto. Kemudian, jangan lupa untuk melakukan tik pada kolom pernyataan. Untuk sertifikat elektronik ini, Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan sertifikat elektronik dari Peruri, BRIN, atau BSSN, atau dapat menggunakan sertifikat elektronik yang tersertifikasi sesuai dengan provider yang tersedia di dalam Cortex. Demikian Reni, penjelasan terkait sertifikat elektronik. Baik, terima kasih Kenia untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang Kenny jelaskan bahwa sertifikat elektronik ini nantinya di Cortex gitu ya, tidak lagi menggunakan sertifikat elektronik badan, melainkan menggunakan sertifikat elektronik pribadi. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan sertifikat elektronik, ini bisa diajukan melalui Cortex tanpa perlu datang ke KPP. Dan juga bagi Bapak dan Ibu yang ditunjuk sebagai PIC dan juga penanda tangan perpajakan badan dapat mengajukan sertifikat elektronik orang pribadi dengan cara tadi disebutkan menuju ke menu portal saya dan klik pada permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Baik, Kenia, tadi kita membahas terkait sertifikat elektronik. Mungkin berikutnya kita akan bahas lagi gitu ya. Gimana sih caranya untuk menambahkan akses bagi karyawan gitu ya, agar dapat melakukan akses ke Cortex. Karena seperti yang tadi disebutkan di awal, bahwa hanya ada satu PIC yang dapat mewakili badan gitu ya. Sedangkan seperti yang kita ketahui bersama, jarang banget gitu ya di perusahaan hanya satu orang yang menangani administrasi perpajakan. Itu gimana prosesnya, Kenia? Mungkin bisa dijelaskan. Silakan. Ya, betul sekali Reni. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk menjalankan proses pajak badan itu jarang yang hanya dihandle oleh satu orang saja. Dalam hal ini, PIC dapat menunjuk wakil atau kuasa untuk melakukan aktivitas perpajakan melalui Cortex. Contohnya seperti bagian pajak atau bagian finance yang nantinya akan melakukan proses PPN dan e-faktur, atau bagian payroll yang nantinya akan melakukan proses PPh 21, kita dapat menambahkan akses bagi karyawan tersebut. Langkah awal yang dapat dilakukan, PIC melakukan login dari akun PIC, kemudian pilih impersonate sebagai badan. Kemudian setelah itu ke menu informasi umum, kemudian di situ bisa di scroll down hingga ke bagian pihak terkait. Kemudian bisa diklik tambah. Selanjutnya, bisa pilih related person-nya, apakah dia related person atau related taxpayer. Contohnya apabila ini kita akan daftarkan karyawan, ini bisa dipilih related person, kemudian juga diisikan jenis jenis pihak terkait. Apakah dia wakil atau pengurus atau dia ini pendiri. Nah, ini contohnya ini sebagai wakil, kemudian subjenis pihak terkait. Ini bisa dipilih, contohnya tadi kita mau setting untuk karyawan, ini bisa disetting karyawan. Kemudian setelah itu diisikan dengan NPWP karyawan tersebut, nantinya akan langsung terupdate nama dan juga informasi kontak dari karyawan tersebut. Kemudian bisa diisikan periode dari kepengurusan karyawan tersebut untuk menghandle role tersebut. Kemudian bisa diklik save dan juga di-submit. Selanjutnya, setelah kita menambahkan karyawan tersebut, itu kita bisa
ke submenu wakil atau kuasa. Kemudian di situ nantinya akan muncul nama dari karyawan yang telah kita tambahkan tadi. Kemudian nanti di situ bisa klik pilih assign role. Setelah itu, Bapak dan Ibu dapat memilih role dari karyawan tersebut. Contohnya apabila karyawan tersebut sebelumnya itu merupakan user perekam di DJP online, kemudian kita mau setting di Cortex ini, itu bisa disetting role-nya sebagai drafter EBUPOD 2126 saja. Maka Bapak dan Ibu bisa milih di sini role-nya EBUPOD 2126 drafter. Untuk satu orang, ini dapat disetting untuk memegang beberapa role, sehingga untuk role ini nantinya bisa disetting tergantung dengan kebutuhan perusahaan. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Kenia untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti penjelasan Kenia bahwa bisa kita simpulkan ya, PIC ini yang akan menunjuk siapa sih yang dapat kita berikan akses gitu ya. Tadi caranya PIC perlu login terlebih dahulu menggunakan akun pribadinya, lalu mempersonate sebagai badan. Kemudian ketika tampilannya sudah muncul tampilan informasi badan, maka bisa langsung masuk ke menu informasi saya, lalu masuk ke menu pihak terkait. Dan nanti kemudian diisikan karyawan yang diberikan akses. Titik pada bagian related person, kemudian diisikan identitas karyawan yang akan diberikan akses, mulai dari nationality, nama, NPWP, nomor telepon, email, dan juga periode kepengurusan. Setelah itu dilakukan save. Dan kemudian Bapak dan Ibu bisa langsung menuju ke submenu wakil atau kuasa, dan nanti akan muncul nama karyawan yang tadi sudah kita daftarkan. Dan Bapak dan Ibu juga bisa mendaftarkan atau memilih role yang akan diberikan kepada karyawan yang tadi sudah kita daftarkan. Nanti di situ akan ada pilihannya dan perlu digarisbawahi bahwa satu karyawan itu bisa menerima lebih dari satu role. Begitu terkait dengan cara penambahan akses bagi karyawan. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kami lanjutkan ke materi berikutnya, kembali kami mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan pada kolom chat. Tentunya semua pertanyaan akan kami kupas tuntas pada webinar hari ini. Namun apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati bersama. Baik, saya akan lanjutkan ke narasumber berikutnya, ada Ika. Halo Ika, selamat siang. Halo Reni, selamat siang. Baik Ika, kita masih membahas seputar Cortex nih ya. Ada salah satu isu juga yang lumayan banyak ditanyakan gitu ya oleh teman-teman, yaitu terkait dengan deposit pajak. Apa sih deposit pajak ini dan gimana sih konsep dari deposit pajak? Silakan Ika. Ya Reni, ya benar Reni. Jadi memang deposit pajak ini yang sering disebut-sebut gitu ya dalam proses update Cortex ini. Jadi deposit pajak ini memang fitur terbaru yang ada di Cortex dan deposit pajak ini memang dibuat gitu ya untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak. Dan konsep deposit pajak ini menurut definisinya itu pembayaran pajak yang belum terkait ke satu jenis pajak tertentu. Jadi bisa dibilang nih Reni, ketika kita melakukan deposit pajak gitu, nilai yang ada di deposit pajak ini bisa digunakan untuk segala jenis kode objek pajak gitu untuk proses pembayarannya. Seperti itu Reni. Baik, terima kasih Ika untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang Ika sampaikan gitu ya, bahwa deposit pajak ini merupakan fitur terbaru yang terdapat di aplikasi perpajakan gitu ya. Dan untuk tujuan gitu dari deposit pajak ini untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Dan jadi untuk deposit pajak ini di hold terlebih dahulu gitu ya sebelum pembayaran pajak itu dilakukan ke satu jenis pajak tertentu. Baik Ika, setelah kita tahu apa sih deposit pajak, mungkin kita juga perlu tahu ya apa sih keuntungan dari penggunaan deposit pajak ini? Mungkin bisa dijelaskan Ika? Ya,
Reni. Jadi memang setiap ada fitur baru pasti harus ada juga dong ya keunggulannya gitu ya, biar bisa kita gunakan bersama. Ya, jadi untuk keunggulan dari deposit pajak ini, yang pertama pastinya ya, yang paling utama itu adalah mencegah wajib pajak dari sanksi keterlambatan bayar gitu. Kenapa? Fitur deposit ini bisa mencegah sanksi keterlambatan bayar? Karena dengan adanya deposit ini wajib pajak tidak perlu melakukan pembuatan kode billing sesuai dengan masing-masing kode objek pajak di bulan berjalan gitu ya. Nah, kemudian sebagai contoh lain, atau dalam proses pembuatan kode billing lagi ada kendala gitu kan di DJP-nya gitu, atau dalam proses pembayaran pajaknya melalui bank ada kendala di bank atau kendala di approver ketika kita mau melakukan pembayaran. Jadi deposit ini bisa jadi solusi untuk kita melakukan pembayaran pajak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pemindah bukuan yang dilakukan, ini semuanya tercatat pada taxpayer ledger. Jadi di akun Cortex ini juga ada menu taxpayer ledger. Jadi setiap pembayaran gitu ya, pembayaran pajak atau proses memindah bukuan yang dilakukan melalui deposit pajak ini semuanya sudah tercatat dengan rapi. Jadi wajib pajak itu dimudahkan juga tanpa perlu membuat catatan tambahan, bisa menggunakan menu taxpayer ledger ini dalam proses untuk men-tracking proses pembayaran atau pemindah bukuan. Kemudian yang ketiga, untuk opsi penggunaan deposit pajak ini akan muncul secara otomatis pada saat proses pembayaran pajak dengan syarat nilai depositnya itu mencukupi untuk melakukan pembayaran pajak yang akan kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah ketika misalnya nilai deposit pajak yang kita miliki itu di akhir tahun gitu ya, sebagai contoh misalnya nanti di Desember 2025 kita masih punya nilai uang gitu di deposit pajak, Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir karena nilai deposit ini masih bisa kita carry over ke tahun berikutnya. Jadi untuk proses carry over-nya pun itu tidak perlu kita melakukan pemindah bukuan, jadi langsung bisa otomatis digunakan. Nah, untuk penggunaan deposit pajak ini, kita tentunya harus melakukan proses pembuatan, nanti harus ada bikin kode billing gitu ya, kode billingnya dengan menggunakan kode akun pajak 411618 dengan kode jenis setornya 100. Nah, tapi perlu diingat juga Bapak dan Ibu, untuk penggunaan deposit pajak ini, wajib pajak itu tidak mendapatkan imbalan bunga atas saldo deposit yang ada di Cortex ini. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Ika untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita lihat bersama ya pada slide itu merupakan keuntungan dari penggunaan deposit pajak. Ada satu yang menarik, yaitu di poin 1, mencegah wajib pajak dari sanksi keterlambatan. Seperti yang tadi Ika sampaikan gitu ya, jika kita sudah menggunakan deposit pajak, sudah terdapat saldonya nih di dalam deposit pajak, ketika kita ingin melakukan pembayaran gitu ya, terdapat kendala dari pembuatan billing ataupun dari proses pembayaran di banknya gitu ya. Jika sudah ada saldonya di dalam deposit, maka kita tidak akan terkena dari sanksi keterlambatan. Namun jika di deposit pajak itu nominalnya belum mencukupi untuk pembayaran pajak, itu masih bisa dikenakan sanksi keterlambatan jika kita belum membayarkan pajaknya sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Baik, Ika, setelah kita tahu nih kan apa sih keuntungan dari penggunaan deposit pajak dan kita tertarik nih untuk menggunakan fitur ini. Lalu gimana proses untuk melakukan deposit pajak tersebut? Mungkin Ika bisa jelaskan. Silakan. Ya, Reni, terkait dengan tadi sudah keuntungannya gitu ya. Nah, kemudian gimana untuk proses kita melakukan deposit pajak seperti yang sudah disinggung sebelumnya gitu ya, kita harus membuat kode billing. Jadi di sini kita perlu melakukan pembuatan kode billing. Nah, untuk pembuatan kode billing deposit ini
Yang pertama adalah tentunya Bapak dan Ibu gitu ya harus melakukan login ke Cortex terlebih dahulu. Kemudian kita ke menu pembayaran. Setelah kita melihat gitu ya sudah ketemu nih menu pembayarannya, kemudian kita klik, nanti dia akan muncul drop down seperti yang tertampil di layar dan kita bisa pilih layanan pembuatan kode billing secara mandiri seperti itu. Nah, nanti ketika sudah dipilih akan muncul lagi nih form seperti yang tertampil di layar ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita harus mengisikan semua field yang berisikan tanda asteris gitu ya, itu wajib diisi oleh Bapak dan Ibu. Setelah semuanya diisikan, kemudian kita klik create billing code gitu. Nah, kemudian ketika sudah di-create gitu ya, nanti akan muncul otomatis kode billing form kode billingnya seperti ini. Seperti yang tertampil di layar. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Ika untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu ingin menggunakan fitur deposit pajak, Bapak dan Ibu bisa melakukan impersonate ke wajib pajak yang diwakilkan, lalu membuat kode billing deposit dengan masuk ke dalam menu pembayaran, lalu pilih layanan pembuatan kode billing secara mandiri. Dan jangan lupa untuk bagian revenue tax payment itu diisikan dengan kode jenis setor 411618-100. Baik, masih dengan Ika. Tadi di awal kita sudah jelaskan gitu ya bahwa pada webinar hari ini kita akan membahas beberapa fitur yang terdapat di Cortex. Salah satunya ada IbuPot. Mungkin Ika bisa jelaskan sedikit ya terkait IbuPot ini seperti apa sih update-nya pada Cortex. Silakan Ika. Oke, jadi ya tadi selain fitur deposit di Cortex ini juga ada fitur EbuPot gitu. Kalau misalnya kita lihat di layar, kita dilihat nih. Suaranya agak kurang jelas di kami, ada background-nya, mungkin bisa diperjelas. Apakah sudah jelas sekarang suaranya? Belum. Masih keresek-keresek, jadi kurang terdengar jelas di kami. Ya, Reni. Ya, sudah lebih baik. Ya, jadi selain tadi fitur deposit pajak gitu ya, di Cortex ini juga ada fitur EbuPot gitu ya. Nah, untuk fitur EbuPot ini yang bisa dilihat Bapak dan Ibu gitu ya di dalam tampilan layar ini. Ya, mohon maaf apa suara saya sudah lebih jelas kah? Masih atau mungkin bisa dibantu oleh teman-teman yang lain mungkin terkait dengan IbuPot, bisa dijelaskan? Ya, baik Reni. Dengan saya Rosda, boleh? Apakah terdengar suara saya, Reni? Jelas, Rosda, silakan. Jadi tadi ya kita mungkin kita mundur sedikit gitu ya. Tadi di awal kita akan membahas sedikit terkait dengan IbuPot. Mungkin Rosda bisa bantu jelaskan apa aja sih perbedaan atau adakah hal-hal yang berbeda gitu IbuPot di DJP dengan IbuPot yang terdapat di Cortex. Silakan Rosda. Baik, Reni, terima kasih. Jadi yang pada fitur EbuPot atau withholding slip yang ada sekarang ini bisa diakses pada tab EbuPot pada bagian yang sudah ditandai pada kotak merah yang kotak merah ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita klik tab EbuPot withholding slip-nya, maka akan muncul pilihan EbuPot yang bisa diakses pada Cortex yang pada tampil layar di Bapak Ibu tersebut. Baik, terima kasih Rosda untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk IbuPot yang terdapat pada Cortex ini lebih
kompleks ya daripada ibu pot yang terdapat pada DJP online, dimulai dari adanya BPU, BPNR, self payment, cumulative payment, BP21, BP26, BPA1, BPA2, monthly payroll, dan juga upload dokumen as withholding income tax. Baik, masih seputar ibu pot gitu ya. Sebelumnya pada DJP online untuk ibu pot ini ada fitur upload. Dan apakah di Cortex pun demikian? Karena kan seperti yang kita ketahui gitu ya, bahwa perusahaan setiap bulannya bahkan memproses banyak bukti potong, akan memakan waktu banyak gitu ya jika dilakukan menggunakan cara manual. Jadi mungkin Rosda bisa jelaskan apakah ada uploadernya untuk ibu pot ini pada Cortex? Silakan Rosda. Jadi Bapak dan Ibu, di Cortex ini juga mempersiapkan uploader yang bisa digunakan oleh wajib pajak dalam proses perpajakannya. Nah, pada Cortex ini, adapun beberapa perubahan yang ada pada uploader Cortex ini diantaranya yaitu yang pertama, skema upload yang digunakan adalah XML. Nah, XML ini singkatan dari Extensible Markup Language, yaitu adalah bahasa markup yang digunakan untuk menyimpan dan mengirimkan dari antara sistem yang berbeda. Jadi untuk proses upload sekarang tidak menggunakan format CSV ataupun XLXX. Nah, kelebihan penggunaan XML ini adalah bisa menggunakan dengan kebutuhan yang mudah dipahami dan juga dapat bisa disesuaikan dengan berbagai platform yang ada. Dan yang kedua yaitu perubahan struktur data, yaitu penambahan kode NITKU. Dan yang ketiga yaitu penambahan validasi data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, NPWP, NITKU, kode objek pajak sesuai reference kodenya, dan juga tarif pajak, yaitu mengikuti objek pajaknya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara upload e-bupot tersebut? Yaitu dengan cara akses pada menu e-bupot, kemudian submenu BPU, pilih XML, upload yang akan diupload, kemudian browse file, kemudian klik submit. Nah, setelah data disubmit pada Cortex, ini juga akan melakukan validasi dan menampilkan hasil validasi yang sudah dilakukan. Apa saja yang divalidasi, yaitu contohnya berikut. Contoh notifikasi file XML yang gagal tervalidasi, yaitu contoh NPWP tidak valid. Validasi dilaksanakan atas NPWP atau pemotong dan rekanannya. Yang kedua yaitu NITKU-nya, pemotong dan rekanannya. Yang ketiga yaitu kode objek pajaknya. Dan yang keempat yaitu tarifnya. Nah, kemudian ketika semua e-bupot telah berhasil diupload, maka akan muncul tampilan sebagai berikut, Bapak dan Ibu. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Rosda untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu secara konsep sih tidak jauh berbeda gitu ya, menu ibu pot yang terdapat di DJP online dan ibu pot yang terdapat di Cortex. Hanya saja memang terdapat beberapa perubahan yang terdapat di ibu pot. Salah satunya pada uploader gitu ya. Jika sebelumnya kita menggunakan format CSV ataupun format XLSX, untuk Cortex ini nantinya uploadernya akan menggunakan format XML. Lalu juga terdapat perubahan struktur data, yaitu penambahan kode NITKU pada uploader. Dan juga ada penambahan validasi data, yaitu validasi berdasarkan NPWP, NITKU, kode objek pajak, dan juga tarif pajak. Baik, Bapak dan Ibu, pertanyaan berikut tadi gitu ya adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab dengan narasumber gitu ya. Nanti kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu kita akan mulai membacakan pertanyaan yang Bapak dan Ibu sudah tuliskan pada kolom chat. Jadi saya akan meminta Ika terlebih dahulu untuk memberikan rangkuman ringkas dan kesimpulan atas bincang-bincang kita hari ini. Kembali kami mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, masih tersisa beberapa menit untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Tentunya pertanyaan yang paling banyak ditanyakan akan kami prioritaskan untuk kami bedah bersama. Dan pertanyaan yang tidak terjawab pada sesi webinar hari ini, dengan senang hati akan kami layani pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati bersama. Jadi silakan Ika berikan rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang tips and trik penggajian hari ini. Silakan.
Ya, Bapak dan Ibu, setelah tadi rekan-rekan saya gitu ya memperkenalkan terkait dengan Cortex yang saat ini lagi booming. Nah, jadi rangkuman dan kesimpulan dari materi yang tadi sudah dibawakan gitu ya. Yang pertama di sini terkait dengan PMK 81 tahun 2024 yang merupakan langkah strategis pemerintah di sini dalam modernisasi administrasi perpajakan melalui implementasi Cortex System di tahun 2025 ini, dan peraturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sistem perpajakan di Indonesia. Dan juga harapan besarnya adalah untuk memberikan kepastian hukum juga bagi wajib pajak dan transparansi tadi gitu ya terkait dengan pajak kan, karena selama ini tuh pajak sifatnya memaksa tapi untuk penggunaannya terlihat tidak transparan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah perlu diingat nih ya Bapak dan Ibu terkait dengan role atau yang bisa mengakses Cortex gitu. Jadi di sini tuh istilahnya ada PIC, ada drafter, ada signer gitu. Nah, kemudian untuk PIC ini hanya bisa didaftarkan satu orang saja gitu ya, satu orang yang menjadi penanggung jawab di perusahaan tersebut. Jadi tidak bisa lebih dari satu, khusus untuk PIC. Tapi kalau untuk drafter dan juga signer ini bisa didaftarkan lebih dari satu. Jadi bisa memilih karyawan di perusahaan tersebut gitu ya, tidak harus pendiri perusahaan atau yang terdaftar di akte pendirian perusahaan gitu, itu bisa karyawan, khusus untuk yang role drafter dan juga khusus role drafter saja. Kemudian kalau untuk role-nya yang signer itu ketentuannya masih sama ya Bapak dan Ibu, adalah orang-orang yang berhak melakukan penandatangan bukti potong itu masih harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satunya adalah terdaftar di akte pendirian perusahaan gitu. Nah, kemudian bagaimana untuk proses pendaftaran role drafter dan signer ini? Itu harus dilakukan hanya bisa dilakukan oleh PIC ya Bapak dan Ibu gitu. Jadi tidak bisa dilakukan oleh orang lain seperti itu. Nah, kemudian tadi sempat disinggung juga gitu ya untuk fitur deposit gitu ya. Fitur deposit ini itu untuk memudahkan wajib pajak untuk proses pembayaran. Jadi nggak perlu misalnya dalam 1 bulan gitu ya, ada beberapa kode objek pajak yang harus dibuat gitu ya, kode billingnya. Nah, dengan adanya deposit pajak ini, kita nggak perlu lagi bikin banyak kode billing itu, jadi bisa langsung menggunakan deposit pajaknya. Nah, dan yang terakhir nih ya Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan bahwa memang untuk Cortex ini berlaku sejak 1 Januari 2025. Namun untuk segala kewajiban perpajakan di tahun 2024, baik itu untuk pelaporan pajak orang pribadi, kemudian pelaporan pajak badan yang bulanan ataupun tahunan, itu masih menggunakan DJP online. Sekian kesimpulan dan rangkuman dari saya. Baik, terima kasih Ika atas kesimpulan dan rangkuman yang diberikan. Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, mohon izin kami mengingatkan bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang hadir pada webinar kami hari ini minimum 1 jam, dan juga eksklusif bagi Bapak dan Ibu yang telah melakukan subscribe pada GASI, Payroll, dan HR Connect Forum. Bagi Bapak dan Ibu yang belum melakukan subscribe di GASI Payroll and HR Connect Forum, bisa melakukan registrasi pada link yang terdapat di layar. Nantinya kita bisa membahas seputar payroll, seputar perpajakan, seputar peraturan, perubahan. Nanti kita akan bahas bersama di GASI Payroll and HR Connect Forum tersebut. Dan mengingatkan juga kepada Bapak dan Ibu, untuk topik webinar kita bulan depan, kita akan membahas masih seputar Cortex. Kita akan lebih spesifik membahas Ibu Pot 21 dan 26. Terkait pembuatan dan pelaporan SPT masa PPh 21 secara online. Jadi kami harap Bapak dan Ibu masih mengikuti webinar kami bulan depan. Dan untuk
product demo schedule ini kami lakukan setiap hari Senin di pukul 3 sampai dengan 4 sore. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti product demo schedule bisa melakukan registrasi pada link yang terdapat di layar. Dan juga bagi Bapak dan Ibu yang memiliki kebutuhan dengan GASI bisa melakukan kontak ke marketing kami di email gasi.marketing@ptgasi.co.id ataupun melalui nomor telepon dan website yang terdapat di layar. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab yang akan dibantu oleh rekan saya Adino. Silakan Adino. Baik, terima kasih Reni, dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu masih bersama kami di sesi webinar kita kali ini. Dan untuk pada kali ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dan saya sudah lihat bahwa sudah banyak ini pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang masuk ya, yang memang antusias terkait dengan Cortex ini. Yang dimana kita akan coba prioritaskan untuk pertanyaan yang cukup mirip atau banyak ditanyakan dari Bapak dan Ibu. Dan untuk pertanyaan pertama, kali ini saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Ibu Memiliana Cindy Kusumawati. Yang dimana Ibu Emiliana ini bertanya, mohon atau bisakah dijelaskan jika kita sebagai HR, step-step apa saja yang harus dilakukan dengan adanya adjustment cortex ini? Silakan teman-teman untuk menjawabnya. Ya, Dino. Ya, terima kasih Bu Emiliana atas pertanyaan yang sudah diberikan gitu ya. Jadi, ini sebagai HR nih, step-step apa aja sih yang harus dilakukan gitu ya dengan adanya update Cortex ini gitu. Jadi, sebagai HR yang pertama yang harus dilakukan adalah pastinya berkoordinasi dengan PIC yang memiliki wewenang atas user utama DJP gitu ya. Jadi, HR ini ketika memang HR nggak punya akses wewenang ke user utama DJP, maka harus berkoordinasi dengan PIC tersebut. Nah, setelah berkoordinasi dengan PIC tersebut, nanti PIC tersebut itu kan pastinya harus, maksudnya secara user utama DJP perusahaan itu harus mendaftarkan satu PIC, satu orang itu sebagai PIC di akun Cortex ini, gitu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu ya, akun PIC ini itu hanya bisa satu akun saja. Nah, setelah ditunjuk orangnya siapa gitu yang didaftarkan untuk PIC di Cortex ini, nah kemudian PIC tersebut itu bisa membuatkan role-role tambahan seperti role drafter, role signer ke karyawan terpilih lagi gitu. Jadi misalnya PIC ini akan menunjuk HR, salah satu karyawan di HR gitu ya, sebagai drafter yang hanya membuat draft untuk bukti potong. Jadi hanya bisa melakukan upload seperti itu, melakukan upload dari bukti potong yang akan dibuat. Seperti itu. Jadi nantinya HR ini hanya akan bisa membuat bukti potong, misalnya HR hanya dikasih aksesnya di role drafter EBUPOT PPH pasal 21 gitu ya. Jadi HR ini hanya bisa membuat draft atas bukti potong PPH 21 saja. Seperti itu. Ibu Eni. Baik, terima kasih Ika atas jawabannya. Baiklah, tadi telah dijelaskan atau dijawab dari Ika untuk pertanyaan Ibu Emiliana. Jadi untuk sebagai HR yang harus dilakukan dengan adanya adjustment cortex ini, saya coba rangkum. Yang pertama itu kita koordinasi dengan PIC yang memiliki wewenang atas user utama di DJP. Lalu yang kedua, PIC pada poin 1 melakukan login ke Cortex, yang kemudian setelah login ini mendaftarkan PIC yang ditunjuk sebagai penanggung jawab di perusahaan terkait. Lalu setelah PIC ditunjuk, maka PIC dapat didaftarkan atau mendaftarkan karyawan lain yang akan diberikan akses ke Cortex untuk perusahaan yang terdaftar tersebut. Dengan role yang tadi sudah dijelaskan oleh Ika, sesuai dengan role yang diinginkan dari perusahaan. Seperti itu. Baiklah, untuk dari pertanyaan Ibu Emiliana sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini terdapat pertanyaan dari Ibu Herlita. Ibu Herlita Chandra bertanya, minta tolong untuk dijelaskan cara mengubah profil, alamat, dan informasi lainnya, serta untuk pelaporan pajak penghasilan pasal 21 masa gaji terakhir atau Desember yang kemarin ya, melalui Cortex. Baik, silakan teman-teman untuk menjawabnya. Ya, Dino. Jadi merespon pertanyaan dari Bu Herlita gitu ya. Bagaimana untuk melakukan edit profil
di alamat, berupa alamat gitu atau yang lainnya yang ada di profil gitu. Nah, untuk melakukan pembaharuan profil dan alamat ini ada di sistem Cortex itu dengan cara yang pertama masuk ke sistem Cortex-nya, kemudian ke situs Cortex itu yang https www.pajak.go.id cortex.djp gitu ya. Kemudian masukkan kredensial usernya dan password gitu ya. Kita masuk. Setelah kita masuk ke Cortex, kemudian ada menu perbaharui data identitas wajib pajak. Nah, di perbaharui data identitas wajib pajak ini di sini ada juga kemudian kita klik menu My Portal. Setelah masuk ke My Portal, di situ bisa pilih data update, kemudian nanti ada submenunya lagi, di situ ada Taxpayer Identity. Nah, perbaharui informasi itu bisa di perbaharui informasinya di situ ada pilihannya, ada data utama. Nih, data utama ini informasi seperti klasifikasi lapangan usaha KLU utama itu terisi otomatis. Nah, kemudian di sini ada rekening bank juga. Di sini bisa menambahkan atau memperbaharui rekening bank dengan mencentang kolom update main bank account dan mengisi detail yang diperlukan. Nah, kemudian bisa juga unggah dokumen pendukung jika memang memperbaharui data rekeningnya itu berupa unggahan salinan halaman pertama buku rekening terbaru. Nah, kemudian kirim permohonan. Setelah memastikan semua datanya benar gitu ya, kita bisa klik submit. Nah, setelah disubmit, kita bisa unduh bukti pengajuannya. Itu sistem akan memberikan informasi bahwa proses yang dilakukan update-nya itu sudah berhasil. Itu unduhnya bisa ada bukti tanda terima pengajuan untuk arsip yang dilakukan perubahan. Nah, kemudian kalau untuk memperbaharui alamat utama itu juga sama, ada di My Portal. Kemudian pilih data update-nya adalah di submenu Main Address Change gitu. Nah, di submenu Main Address Change ini itu bisa masukkan alamat barunya, itu detail alamat diisikan dengan detail gitu ya, berisikan informasi alamatnya termasuk provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan dan juga kode pos. Nah, kemudian informasi lokasi ini tata letak nama jalan itu bisa diisikan di informasi lokasinya. Kemudian status properti gitu. Di sini juga ada jika alamat baru merupakan properti sewa, maka tambahkan detail pemberi sewanya gitu. Jadi pemberi sewanya ini juga harus dilampirkan ketika memang rumahnya gitu, alamat yang kita tempati itu adalah sewa, nama pemiliknya harus disertakan seperti nama, NPWP pemilik itu disertakan gitu. Kemudian diunggah juga dokumen pendukungnya itu seperti bukti sewa atau surat keterangan domisili. Nah, ini juga sama ketika memang sudah disubmit, nanti bisa juga diunduh bukti pengajuan atas perubahan alamat. Seperti itu, Ibu Herlita. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Ika. Nah, itu tadi untuk pertanyaan yang ini ya, untuk cara perubahan untuk profil dan alamat ya, Ika ya. Ya, betul, Dino. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan Ibu Herlita, ini yang terkait dengan pelaporan. Tadi sebelum sempat dijawab untuk yang pelaporan ya. Oke, untuk dalam memperbarui alamat ini, jadi Ibu Herlita tuh dapat mengunjungi tadi situs yang telah disebutkan di pajak.go.id, Cortex DJP, yang di mana itu dapat masuk ke menu My Portal. Di dalam My Portal ini terdapat Taxpayer Identity dan juga Main Address Change, di mana kalau untuk perubahan data update informasi itu dapat dipilih Taxpayer Identity, lalu dapat diperbarui informasinya yang berupa data utama untuk informasi profil, lalu juga rekening bank. Nah, di situ kita juga dapat mengunggah dokumen pendukung. Dan lalu untuk pilihan main address change, ini dapat untuk perubahan info alamat, info lokasi, dan status properti. Seperti itu. Baik.
untuk pertanyaan berikutnya dapat dilanjutkan, Ika, seperti jawabannya? Ya, jadi yang berikutnya ini terkait dengan untuk proses pelaporannya gitu ya. Ya, jadi ketika memang pelaporannya ini sudah menggunakan Cortex gitu ya, ini pembuatan bukti potong tahunannya itu bisa langsung diakses dengan pembuatan bukti pemotongan tahunan, yaitu formulir 1721A1 gitu. Jadi untuk masa pajak Desember, di sini perlu membuat bukti pemotongan tahunan bagi setiap pegawai tetap. Di sini nanti ada navigasi gitu ya untuk ke EBUPOT-nya, bisa pilih ke menu EBUPOT, kemudian nanti akan muncul drop down, kemudian kita bisa pilih klik pemotongan A1, kemudian diisikan dengan tambah atau create EBUPOT gitu. Nah, kemudian setelah kita klik tambah, nanti kita perlu memasukkan informasi seperti NPWP, nama, alamat, dan status PTKP pegawainya. Nah, kemudian untuk rincian penghasilannya itu yang diinput total penghasilan bruto, pengurangan, dan PPh yang dipotong selama setahun. Nah, kemudian setelah semuanya terisi, sudah terisi dengan lengkap gitu ya, itu bisa disimpan dan kemudian klik terbitkan. Maka itu untuk menghasilkan bukti pemotongan resminya. Nah, kemudian untuk penyusunan SPT PPh pasal 21 Desembernya, kita akses menu ke SPT-nya itu di portal Cortex, kemudian kita pilih menu SPT masa PPh 21 atau 26, kemudian kita bisa buat SPT baru dengan klik buat SPT baru atau create new SPT. Kemudian kita pilih masa pajaknya. Masa pajaknya kita pilih Desember dengan tahun yang sesuai. Nah, kemudian untuk isi data SPT-nya, di sini daftar pemotongan pajak, data dari bukti pemotongan A1 yang akan terisi otomatis gitu ya. Kemudian untuk daftar SSP atau PBK, jika memang ada pembayaran pajak, maka masukkan detail nomor SSP atau pemindah bukuannya jika memang ada. Nah, dari validasi, setelah divalidasi gitu, disimpan, diperiksa semuanya, kemudian kita bisa klik validasi dan untuk memastikan tidak ada kesalahan, semuanya sudah benar, kita bisa klik simpan. Nah, dan yang terakhir untuk pengiriman SPT-nya, kirim SPT ini, setelah SPT-nya disimpan tadi, itu kita bisa klik kirim atau submit. Jadi nanti kita akan terima bukti penerimaan elektroniknya atau BPE gitu ya setelah pengiriman proses pelaporan perpajakannya itu berhasil. Seperti itu, Ibu Herlita. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Jadi Ibu Herlita, untuk pelaporan SPT masa PPh pasal 21 masa Desember, ini tadi jika boleh saya coba rangkum ini, yang pertama kita mengakses portal Cortex seperti yang tadi dari awal diberitahukan, yaitu di pajak.go.id/cortex-djp. Lalu kita login dengan user dan passwordnya. Kemudian kita melakukan pembuatan bukti pemotongan tahunan, yaitu formulir 1721A1, yang dimana kita akan masuk ke menu EBUPOT dan klik bukti pemotongan A1. Setelah itu kita dapat mengisi untuk box pengisian sesuai dengan data yang kita punya secara valid. Lalu yang selanjutnya kita lakukan penyusunan SPT masa PPh pasal 21 untuk Desember, yang dimana kita pilih menu SPT masa PPh 21 atau 26, kemudian membuat SPT baru atau create new SPT, kemudian kita isi sesuai dengan data yang diperlukan atau data yang valid. Kemudian nanti akan divalidasi dan disimpan. Setelah itu kita akan melakukan pengiriman SPT, yang dimana untuk pengiriman SPT setelah disimpan itu kita dapat klik kirim atau submit, yang nanti kita akan terima bukti penerimaan elektronik atau BPE, yang setelah pengiriman berhasil, sistem akan memberikan bukti tersebut. Baiklah. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita lanjutkan terlebih dahulu. Terdapat pertanyaan dari Ibu Evi Novitaningrum. Di sini Ibu Evi bertanya, mohon infonya, satu akun PIC tersebut khusus untuk PPh pasal 21 atau dengan pasal lain juga.
Apakah pada saat login badan, data individu dapat terlihat? Ya, silakan kepada teman-teman untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Ibu Evi atas pertanyaannya terkait dengan akun PIC. Akun PIC ini merupakan super user dan bisa mengakses seluruh data perpajakan badan pada Cortex. Untuk pemisahan role, nantinya PIC dapat menambahkan karyawan, kemudian bisa di-assign role sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Untuk role-nya sendiri itu ada role drafter dan juga signer. Untuk beberapa role-nya yaitu ada drafter terkait PPh pasal 2126, kemudian ada drafter potong pungut PPh pasal 2126, kemudian juga ada drafter bukti potong selain PPh 2126, kemudian juga ada untuk faktur pajak keluaran, ada drafter dan juga signer untuk bea materai, drafter dan signer untuk pelaporan periodik masa badan, drafter dan signer untuk SPT masa PPN, dan drafter dan signer untuk SPT tahunan. Untuk role drafter dan signer ini bisa di-assign untuk orang yang berbeda maupun untuk diberikan akses untuk satu karyawan. Demikian penjelasannya Ibu Evi. Baik, terima kasih Kenia atas jawabannya. Jadi Bu Evi, untuk akun PIC ini bisa mengakses seluruh PPh ya untuk di akun Cortex-nya, yang dimana pemisahan role dilakukan per masing-masing user yang telah didaftarkan sebagai drafter ataupun juga signer. Yang dimana tadi drafter dan signernya sudah dijelaskan oleh Kenia bahwa terdiri dari beberapa role. Yang tadi telah disebutkan itu ada beberapa, ada contohnya drafter PPh pasal 2126, lalu drafter potong pungut PPh pasal 2126 dan selanjutnya. Seperti itu. Baiklah, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Namun sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya, saya informasikan kepada Bapak dan Ibu dan ingin mengingatkan kembali bahwa di akhir nanti kita akan memberikan sertifikat kepada Bapak dan Ibu yang sekurang-kurangnya menghadiri webinar kami dalam waktu 1 jam. Jadi Bapak dan Ibu, kami harap dapat mengikuti sesi webinar kami hingga akhir, yang dimana untuk rekaman webinar kita pada kali ini akan kita upload pada situs GASI yang telah tadi kami cantumkan pada slide yang masih ditampilkan saat ini. Jadi Bapak dan Ibu, kami mohon untuk tetap bersama kami, dan juga jika masih membutuhkan jawaban atau memiliki pertanyaan terkait dengan topik webinar kita kali ini ataupun layanan GASI, maka jangan sungkan untuk dapat menuliskannya di chat room webinar kita kali ini. Baiklah, kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yudhistira Adi Wijaksana. Apakah nantinya data SPT Desember tahun 2024 akan ada recordnya di Cortex? Mengingat banyaknya perusahaan yang mengalami lebih bayar di Desember 2024. Apakah berimpact pada proses kompensasi di Januari 2025? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Yudhistira. Untuk pelaporan SPT masa Desember tahun 2024, ini masih dapat diproses melalui sistem DJP online yang saat ini digunakan. Data dari SPT yang dilaporkan melalui DJP online ini nantinya akan dimigrasikan dan terintegrasi dengan sistem Cortex untuk memastikan kontinuitas dan juga layanan. Kemudian untuk proses kompensasi, tidak perlu khawatir jika terjadi lebih bayar pada SPT masa Desember tahun 2024, nantinya wajib pajak tetap dapat mengajukan kompensasi ke masa pajak Januari tahun 2025. Walaupun ada masa transisi ke sistem Cortex, DJP telah memastikan bahwa proses kompensasi ini akan berjalan lancar tanpa hambatan. Data yang lebih bayar yang tercatat di DJP online atas masa Desember 2024 akan terintegrasikan ke Cortex dan juga dapat dikompensasikan untuk masa pajak Januari 2025. Demikian Bapak Yudhistira. Baik, terima kasih Kenia atas jawabannya. Jadi Bapak Yudhistira, terkait dengan pelaporan SPT Desember 2024, untuk pelaporan pajak di Desember 2024 ini masih dapat dilakukan melalui sistem DJP online.
jadi masih bisa digunakan. Nah, nantinya untuk data SPT yang dilaporkan di DJP online akan dimigrasikan ke sistem Cortex agar datanya sinkron dan juga memastikan kontinuitas data dan layanan. Lalu terkait dengan impact proses kompensasi, betul seperti yang tadi dikatakan oleh Kenia, jika terjadi lebih bayar pada SPT pada masa Desember, maka wajib pajak dapat mengajukan kompensasi, yang dimana nantinya untuk kompensasinya akan dialihkan di masa pajak Januari 2025. Walaupun ini transisi dari Cortex, tadi telah dikatakan juga oleh Kenia, DJP telah memastikan untuk prosesnya kompensasi ini itu berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Jadi sehingga wajib pajak tidak perlu khawatir atas lebih bayar yang akan dijadikan kompensasi tersebut. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, kita akan melanjutkan pertanyaan dari Ibu Anggreni Susilawati. Di sini Bu Anggreni ada 3 pertanyaan ya Ibu ya. Yang pertama, passphrase itu untuk membuka apa? Lalu yang kedua, untuk PIC, apakah bisa mengakses semua data? Lalu pertanyaan ketiganya, ketika membuka Cortex badan, apakah semua data termasuk detail karyawan PPA 21 bisa terlihat? Ini seperti agak mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya ya. Nah, silakan untuk rekan-rekan dapat menjawabnya. Silakan. Oke, baik, Adino. Ya, jadi Ibu Anggra ini, jadi pertanyaan pertama itu mengenai fungsi passphrase ya. Jadi pada Cortex itu passphrase ini adalah kata sandi tambahan ya, yang digunakan sebagai lapisan keamanan ekstra ya dalam sistem Cortex-nya itu sendiri. Lalu passphrase ini juga diperlukan untuk mengakses beberapa fitur penting dan mengautentikasikan tindakan tertentu dalam sistem, terutama yang berkaitan dengan membuka dokumen SPT, SPT tahunan atau SPT masa, lalu mengamankan proses submit dan pengiriman SPT, kemudian membuka file CSV atau Certificate Signing Package, lalu autentikasi saat menggunakan eBupot, dan passphrase ini juga digunakan sebagai pengganti dari tanda tangan digital gitu. Lalu untuk pertanyaan kedua, untuk PIC apakah bisa mengakses semua data ya? Jadi pada defaultnya itu PIC yang ditunjuk oleh perusahaan saat pendaftaran di Cortex itu akan memiliki akses penuh ke semua data yang ada di menu Cortex, termasuk menu SPT masa dan SPT tahunan, eBupot, bukti pemotongan, profil perusahaan, daftar NPWP, sampai bukti penerimaan elektronik atau BPE. Namun, jika perusahaan Bapak dan Ibu ingin mendelegasikan akses multi-level user access, maka akses PIC yang dapat dibatasi sesuai dengan peran yang diberikan, dan agar pengaturannya lebih efisien gitu sebagai admin. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, itu untuk ketika membuka Cortex, badan juga bisa melihat ya detail karyawan PPRS itu tergantung pada user yang digunakan, Bapak dan Ibu. Jadi hak akses yang diberikan ke user itu pada saat login, misalnya user yang digunakan memiliki hak akses penuh sebagai admin atau PIC utama, maka data PPA 21 termasuk detail karyawan dapat terlihat di sistem Cortex, Bapak dan Ibu. Dan juga ketika apa namanya? Jika membuka dengan NPWP badan, juga akan terlihat seluruh data perusahaan. Jika dengan role drafter atau signature tidak bisa, hanya untuk role yang diberikan akses saja, Bapak dan Ibu. Jadi bisa tergantung pada user yang digunakan pada saat login Cortex-nya. Jadi seperti itu, Ibu Anggra ini. Baik, terima kasih Sakti. Jadi Ibu Anggreni, untuk pertanyaannya tadi telah dijawab dari rekan saya Sakti. Untuk passphrase dalam Cortex ini merupakan kata sandi tambahan yang digunakan untuk lapisan keamanan ekstra. Jadi untuk menjaga lebih kuat keamanannya yang diperlukan untuk mengakses beberapa fitur penting dan autentifikasi tindakan tertentu dalam sistem. Dan untuk PIC, apakah bisa mengakses semua data? Nah, secara defaultnya itu, PIC yang ditunjuk oleh perusahaan saat pendaftaran di Cortex, ini memiliki akses penuh ke semua data dan juga menu. Yang tadi telah disebutkan oleh Sakti, menunya itu ada seperti menu SPT masa, SPT tahunan, lalu menu eBupot, menu profil perusahaan, lalu daftar NPWP cabang, riwayat pembayaran pajak,
lalu juga untuk bukti penerimaan elektronik. Namun, jika perusahaan menggunakan fitur delegasi akses atau multi-level user access, maka akses PIC itu dapat dibatasi, jadi tidak semuanya dapat diakses sesuai dengan peran yang diberikan. Lalu untuk yang ketiga, tadi pertanyaannya ketika membuka konteks badan, apakah semua data termasuk detail karyawan PPA 21 juga terlihat? Itu tergantung pada user yang digunakan dan juga hak akses yang diberikan ke user tersebut. Jadi untuk user yang kita gunakan itu jika memiliki hak akses penuh sebagai admin atau PIC utama, maka tentunya kita dapat melihat semua detail karyawan yang terdapat di sistem Cortex. Nah, baik. Seperti itu untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Anggreni. Baiklah, untuk selanjutnya pertanyaan terdapat dari Ibu Herlita ya. Bu Herlita Chandra bertanya tentang pelaporan PPA 2124 di DJP untuk form 1770S pada menu bagian C, daftar pemotongan yang dilakukan pihak lain error saat memasukkan NPWP. Tulisannya tidak valid. Bagaimana atas kendala tersebut? Silakan teman-teman. Ya, Dino, merespon pertanyaan dari Bu Herlita ya. Jadi saat ini memang untuk pelaporan SPT tahunan DJP online, khususnya pada saat input NPWP atau bukti pemotongan dari pemberi kerja itu masih terdapat kendala gitu, dan sampai saat ini kami juga belum dapat target perbaikannya gitu ya dari DJP, apakah itu bisa dirampungkan kapan. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya Bu Herlita ini bisa menghubungi Kering Pajak atau kantor pajak terdekat. Seperti itu Bu Herlita. Baik, seperti itu Ibu Herlita dari tim kami. Jadi kami juga mohon maaf untuk sampai saat ini kami belum mengetahui. Kita juga akan sama-sama mencari info lebih lanjutnya dan mungkin jika Bu Herlita ingin bertanya langsung kepada pihak DJP dapat dilakukan bertanya di Kering Pajak atau langsung ke KPP terdekat. Seperti itu Ibu. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya terdapat pertanyaan dari Pak Hendra. Di Cortex pribadi, ada permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Apakah semua wajib pajak pribadi perlu melakukan permohonan sertifikat elektronik? Karena masih bingung di bagian itu. Baik, silakan teman-teman untuk menjawabnya. Ya, Dino, pertanyaan dari Pak Hendra itu mengenai sertifikat elektronik gitu ya. Jadi untuk pengajuan sertifikat elektronik ini hanya dilakukan oleh wajib pajak yang terdaftar sebagai PIC atau signer. Jadi ketika wajib pajak tersebut bukan PIC atau signer, maka tidak perlu melakukan pengajuan sertifikat elektronik. Nah, kemudian untuk pengajuan sertifikat elektronik ini juga itu dilakukan hanya sekali, tetapi perlu diperhatikan juga nih untuk sertifikat elektronik ini ada masa berlakunya gitu ya. Masa berlakunya ketika memang mendekati hampir habis gitu ya, itu perlu diperbaharui. Dan untuk masa berlaku sertifikat elektronik ini berlaku 2 tahun sejak diterbitkan. Jika sertifikat elektronik ini sudah kadaluarsa, maka wajib pajak tidak bisa menggunakan fitur-fitur di Cortex yang memerlukan autentifikasi digital. Seperti itu, Dino. Baik, terima kasih Ika atas jawabannya. Jadi Pak Hendra, tadi telah dijawab oleh rekan saya Ika. Jadi untuk pengajuan sertifikat elektronik ini hanya dilakukan oleh wajib pajak yang memang terdaftar sebagai PIC ataupun juga signer. Jika wajib pajak tersebut bukan merupakan PIC ataupun signer, maka tidak perlu untuk melakukan pengajuan sertifikat elektronik. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aditya Agung Putranto. Pertanyaan dari Bapak Aditya untuk apakah sertifikat elektronik ini hanya perlu diajukan sekali saja? Baik, silakan teman-teman untuk menjawabnya. Ya, baik Bapak Adit. Jadi betul sekali Bapak Adit. Kalau untuk pengajuan sertifikat elektronik ini itu hanya perlu dilakukan sekali saja. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan untuk sertifikat elektronik ini harus diperbarui saat masa berlakunya hampir habis, Bapak Adit. Ya, jadi untuk masa berlaku sertifikat elektronik ini adalah 2 tahun sejak diterbitkannya sertifikat elektronik ini, Bapak Adit. Jika sertifikat elektronik sudah kadaluarsa, wajib pajak tidak bisa lagi menggunakan fitur-fitur di Cortex yang memerlukan autentikasi digital. Jadi seperti itu ya, Bapak Adit.
Baik, terima kasih Sakti atas jawabannya. Jadi ya Bapak Aditya Agung, untuk pengajuan sertifikat elektronik ini betul dilakukan sekali saja. Seperti yang tadi telah dikatakan Sakti, perlu diperhatikan untuk sertifikat elektronik ini harus diperbarui ketika memang sudah expired atau masa berlakunya habis. Karena untuk masa berlakunya adalah 2 tahun sejak diterbitkan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Anggraini Susilawati. Dari Ibu Anggraini kembali bertanya, kalau belum ada sertifikat elektronik berarti belum bisa menjadi PIC kah? Lalu untuk pertanyaan keduanya, PIC atau pegawai bukan karyawan perusahaan tersebut, apakah bisa menjadi PIC? Baiklah, silakan teman-teman. Ya, merespon dari pertanyaan Ibu Anggreni gitu ya. Yang pertama, kalau belum ada sertifikat elektronik berarti belum bisa jadi PIC kah gitu kan. Jadi memang wajib pajak itu tetap bisa menjadi PIC di sistem Cortex tanpa harus memiliki sertifikat elektronik terlebih dahulu. Namun beberapa fitur penting di Cortex gitu ya yang memerlukan sertifikat elektronik itu belum bisa diakses selama pengajuan sertifikat elektroniknya ini belum berhasil gitu. Jadi belum bisa digunakan nih ketika memang belum ada sertifikat elektroniknya gitu. Nah, kemudian aktivitas apa aja yang nggak bisa diakses selama tidak memiliki sertifikat elektroniknya, yaitu pengiriman SPT masa elektronik seperti submit SPT, kemudian penandatanganan dokumen elektronik, kemudian pembuatan bukti pemotongan PPh pasal 26. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kalau PIC atau pegawai bukan karyawan perusahaan tersebut, apakah bisa gitu? Nah, dalam sistem Cortex ini, PIC yang boleh didaftarkan itu harus merupakan karyawan yang terdaftar, seperti itu. Baik, terima kasih Ika. Jadi dari pertanyaan Ibu Anggraini, untuk sertifikat elektronik belum bisa jadi PIC. Untuk wajib pajak tetap bisa menjadi PIC seperti tadi telah dijelaskan oleh Ika. Mungkin tadi agak koneksinya atau suaranya kurang jelas. Ini tetap bisa menjadi PIC di sistem Cortex DJP tanpa harus memiliki sertifikat elektronik terlebih dahulu. Namun beberapa fitur penting di Cortex karena memerlukan sertifikat elektronik yang aktif. Jadi untuk PIC yang belum memiliki sertifikat elektronik ini tidak dapat melakukan beberapa aktivitas, yaitu seperti pengiriman SPT, lalu penandatanganan dokumen elektronik seperti e-Bupot, e-Faktur, dan lainnya, dan juga tidak bisa melakukan pembuatan bukti pemotongan PW pasal 21 ataupun 26. Lalu untuk yang pertanyaan kedua, PIC atau pegawai, ini yang bukan keadaan perusahaan ya. Dalam sistem Cortex DJP, PIC yang dimaksud itu tidak harus merupakan pegawai tetap dari perusahaan tersebut. PIC bisa saja berasal dari pihak eksternal yang seperti konsultan pajak, kantor akuntan publik, perusahaan outsourcing pajak, ataupun juga pemilik usaha yang mengelola sendiri NPWP badan. Asal memang sudah didukung dengan dokumen-dokumen ataupun yang pengesahan seperti surat kuasa khusus yang sudah ditandatangani oleh direksi ataupun pemilik perusahaan. Lalu juga memiliki sertifikat elektronik yang sudah didaftarkan atas nama perusahaan. Lalu sudah terdaftar di DJP online atau Cortex dengan hak akses sesuai peran yang diberikan oleh perusahaan. Baiklah Bapak dan Ibu, tidak terasa untuk waktunya ternyata kita sudah jam 3 lebih 2 menit. Jadi kami untuk sesi tanya jawab kali ini kita akhiri, yang dimana pertanyaan dari Bapak dan Ibu ini memang masih ada beberapa yang belum sempat kita bahas. Namun jangan khawatir, karena nanti kita akan menghubungi Bapak dan Ibu untuk membahasnya secara one-on-one session. Jadi Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih dan eh, sangat terima kasih atas antusiasnya dalam pertanyaan dan juga masih bersama kami sampai sesi ini berakhir. Dan untuk itu, saya akan lanjutkan sesi berikutnya, yaitu penutup, di mana waktu dan tempat saya kembalikan kepada rekan saya, Reni. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Silakan, Reni. Baik, terima kasih Adino untuk
pembahasan dengan sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu, usai sudah webinar GASI berbagi tips and trik penggajian hari ini. Berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Mohon izin kami menyampaikan bahwa kami akan mengirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat diakses pada website kami. Lalu kami mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisikan pos survei setelah meninggalkan Zoom webinar ini agar kami paham bagaimana kami bisa menyelenggarakan webinar yang lebih baik lagi. Dan juga kami mohon izin menyampaikan bahwa bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan GASI, silakan hubungi kami dan dengan amat senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih telah berkenan hadir dan sampai bertemu di sesi GASI webinar berikutnya. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini, terima kasih, semoga acaranya berkesan.
Baik, Bapak dan Ibu, mengingat sesi webinar kita hari ini sudah berakhir, mungkin bagi Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan, bisa tuliskan pada kolom chat agar kami bisa membuka mic Bapak dan Ibu jika masih terdapat kebutuhan atau pertanyaan. Silakan. Untuk Ibu Catherine, Bapak Krisno, Bapak Muhammad Taufik, Ibu Novi, Ibu Sri Suryani Karnadi, dan Ibu Tiffany, jika terdapat kebutuhan, boleh silakan tuliskan pada kolom chat agar bisa kami lanjutkan, agar bisa diskusi. Baik, kami ulangi kepada Bapak dan Ibu yang masih terdapat di Zoom meeting kami. Jika terdapat kebutuhan, silakan tuliskan pada kolom chat agar bisa kami buka mic-nya, agar bisa diskusi bersama kami terkait kebutuhan atau pertanyaan yang masih Bapak dan Ibu ingin tanyakan kepada kami. Jika tidak ada, mohon izin kami akhiri sesi webinar hari ini. Kami akan menutup Zoom meeting kami. Terima kasih, selamat sore.